selamat datang kembali di channel saya. Dukung channel ini dengan subscribe, thank you. Sekarang kita akan membuat dress seperti yang ada di thumbnail ya teman-teman. Yang pertama kita butuhkan di sini adalah ukuran. Seperti yang digambar sini ukurannya. Yang dibutuhkan lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar panggul, panjang muka, panjang punggung, lebar muka, lebar punggung, dan seterus, dan ukuran yang lainnya. Alat dan bahan yang dibutuhkan itu penggaris siku, penggaris panggul, senti, spidol, dan koran. Ya, sekarang kita akan memulainya. Cara yang pertama adalah lipat koran menjadi 2 bagian ya teman-teman. Pas dilipatannya itu yang akan menjadi pinggir atau sisi tengah. Yang pertama, turunkan dari ujung atau dari atas itu turunnya 8 cm seperti pola dasar baju wanita ya teman-teman. Turunkan lagi, jangan diangkat sentinya ya, turunkan lagi 13 dari ujung koran, turun lagi 21,5 untuk jadi ukuran lingkar badan. Setelah itu turunkan sentinya ke ujung yang turun 8 cm dan gunakan ukuran panjang muka. Di sini panjang mukanya adalah 29. Dan kita ukur dari ujung ya teman-teman, kira-kira berapa kalau turun ke panjang muka yang 29. Di sini panjang mukanya turunnya itu jadinya 37. Ya, yang di sebelahnya juga sama. Turun 37. Oke, sekarang kita hubungkan titik-titik atau tanda yang sudah ditanda. Sekarang kita akan mengukur besar lehernya. Itu masih yang dari ujung itu 7 cm. Setelah itu panjang bahunya di sini 11 cm, turunkan lagi 3,5 cm supaya menjadi kemiringan bahunya. Dan dari titik 7 cm itu miringkan ke titik 3,5 itu 11 cm sebagai panjang bahu. Setelah itu digaris hubungkan. Sesudah itu ukur lebar muka di sini 32 dibagi 2 hasilnya 16, dan lingkar badan itu 22,5, lingkar pinggang juga 22,5. Nanti dipakai kupnat ya, jadi saya samakan saja dengan lingkar badan. Dihubungkan menggunakan penggaris panggul. Setelah itu kita akan ke atas lagi, itu kerung lengan. Hubungkan menggunakan lengkungan penggaris siku. Jika sudah selesai lingkar kerung lengan, sekarang kita ke lingkar leher, yaitu dihubungkan juga menggunakan lengkungan penggaris siku. Sudah selesai, sekarang kita akan hubungkan ke lingkar panggul dengan lingkar pinggang. Sebelumnya diukur lingkar panggulnya di sini 25,5. Sudah dibagi 4 ya teman-teman. Gunakan penggaris panggul, sebelumnya itu turunkan 3 cm dari pinggang. Diletakkan penggaris seperti yang ada. Dan bentuk menggunakan penggaris panggul. Setelah itu turunkan 2 cm. Sudah dirubah ya, mau dirubah bagian depan. Dan modelnya seperti yang ada di thumbnail. Naikkan 2 cm juga. Jika sudah, dihubungkan menggunakan penggaris panggul seperti yang ada contoh di atas dalam gambar ya. Setelah itu naikkan 2 cm untuk hubungkan, ini akan menjadi batas belakang. Jika sudah, jangan lupa ukur lebar punggungnya ya teman-teman. Di sini lebar punggungnya 17, dapat dari 34 dibagi 2 hasilnya 17. Setelah itu
bentuk kerung lengan bagian belakang. Untuk baju, kerung lengan bagian belakang selalu lebih besar ya teman-teman. Setelah itu kita akan buat kupnat. Di sini lingkar panggulnya dibagi 10 ya. Jadi jika kurang seberapa senti dari itu dibagi 10 hasilnya 8. Pokoknya semua lingkar panggul dibagi 10. Setelah itu hubungkan titik-titik tersebut. Dan lebar kupnatnya di sini 3 cm untuk semua kupnat ya, boleh kurang dari 3 cm. Dan dari titik pinggang naikkan ke atas itu 10 cm atau boleh dari badan itu turun 4 cm. Dan panjang kupnat yang saya pakai di sini itu 23. Jika sudah, gunakan penggaris panggul untuk hubungkan bentuk kupnatnya. Ya, seperti yang ada. Jika sudah selesai kupnat bagian depan, sekarang kita akan tandai untuk kupnat bagian belakang seperti yang ada. Ya, kayak gitu. Kayak gini yang teman-teman. Untuk bagian belakang dinaikkan lagi 1 cm, jadi dia lebih panjang dari bagian depan. Setelah itu kita akan gunting. Di sini tidak tambah kampu ya, jadi saya gunting pas di garis yang ada. Kita akan menggunting lebih dulu bagian belakang. Yang membedakan di sini adalah lebar punggung dan lebar muka. Lebar punggungnya lebih besar ya. Jadi kita akan lebih dulu menggunting pola bagian belakang. Sebelumnya kita akan merubah pola lingkar leher untuk tile. Ini turunkan 1 cm dari 8 dan keluar untuk bahunya itu 2 cm ya teman-teman. Dan untuk bagian sebelumnya kita rubah dulu ya. Kita garis menggunakan lengkungan penggaris siku. Ya. Sekarang kita akan mengukur untuk lingkar leher bagian belakang itu turunkan 3 cm, boleh 4 cm ya. Dan hubungkan dengan panjang bahu atau tanda panjang bahu bagian depan karena bahunya akan disama besarkan ya. Setelah itu digunting. Jika sudah, sekarang kita akan gunting untuk pisahkan bagian yang digunakan untuk tile dan yang tidak gunakan tile. Yang pertama itu kita gunting bagian belakang. Tapi di sini ada kesalahan ya, nanti kita akan tempel. Ya, untuk pola bagian atas yang digunakan tile. Yang digunakan sebagai pola tile. Ya. Setelah itu pisahkan pola bagian depan dengan pola bagian belakang dan gunting.
yang sekarang digunting itu akan disambung ke pola tile bagian depan karena kesalahan ya teman-teman. Sudah selesai untuk pola bagian badan. Sekarang kita akan ukur lingkar kerung lengan. Di sini lingkar kerung lengannya itu 43 jumlahnya ya di pola. Sekarang kita siapkan lagi ukuran baru untuk membuat pola lengan. Pola lengan yang di sini sekarang dari titik puncaknya itu turun 11 cm. Dan panjang lengannya yang kita butuhkan di sini 20 cm. Sebenarnya juga sama ya teman-teman. 20 cm. Oke. Sekarang kita garis hubungkan. Setelah itu, 43 yang kerung lengan di pola dibagi 2 hasilnya 21,5. Ya, kita garis hubungkan menggunakan penggaris lurus. Dari garis lurus miring, naikkan itu 1,5 cm dan dibentuk ya seperti berikut. Dan ini juga akan turun 1 cm ya dan dinaikkan kembali hubungkan dengan yang di atas. Selanjutnya, besar lengan yang saya butuhkan di sini adalah 28 cm dibagi 2 hasilnya 14. Gunakan penggaris panggul untuk hubungkan bentuk besar lengan. Oke. Sekarang kita turunkan 8 cm untuk bagian file lengan yang menggunakan tile. Oke, selesai. Sekarang kita menggunting.